peristiwa Natal yang sesungguhnya itu pernah terjadi dalam titik sejarah, yaitu 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih ya, pada saat kelahiran daripada Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 4 ya, ayat 4, ketika genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal itu. Artinya timingnya itu, waktunya itu, tepatnya itu, yaitu ketika dia lahir di Bethlehem. Perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan hari ini, saya berharap tidak melupakan peristiwa Natal yang pertama itu. Karena hari ini kan kita selalu dicocoki dengan situasi yang wah, megah, elegan, dengan segala pernak-pernik Natal, lampu yang menyala, pohon Natal yang indah, dan berbagai macam aksesoris-aksesoris yang lain yang menghiasi perayaan-perayaan Natal kita. Dan kita sebenarnya berharap bahwa itu semua tidak pernah menghilangkan akan konsentrasi kita di dalam memikirkan Natal yang pertama. Natal yang pertama terjadi di kota Bethlehem. Itu ketika Yusuf dan Maria pergi ke kota Bethlehem untuk mengikuti sensus seperti yang disampaikan oleh Kaisar Agustus. Dan gambaran yang diceritakan oleh Lukas mengenai kelahiran Kristus ini sungguh-sungguh dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan mungkin boleh kita katakan sangat miskin. Perjalanan yang cukup jauh, dan ketika Maria, Yusuf sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk partus atau melahirkan. Dan catatan Alkitab menceritakan kepada kita bahwa rupanya semua rumah-rumah penginapan itu sudah penuh. Gak ada lagi tempat bagi mereka. Saya percaya meskipun tidak tercatat, Yusuf itu udah kalang kabut itu cari tempat. Sekiranya ada rumah-rumah ataupun kamar-kamar sederhana yang ada di rumah-rumah itu, mungkin Yusuf dan Maria siap saja untuk menikmati seandainya ada. Tapi kondisi itu menyatakan kepada kita bahwa tidak ada tempat lagi. Semua sudah penuh. Maka apa boleh buat? Kandang itu menjadi alternatif. Ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bagaimana dunia menolak kehadiran Sang Juru Selamat itu. Jadi tidak secara kebetulan memang kondisinya seperti itu. Tetapi memang sedang menggambarkan kepada kita tentang kondisi ketika Sang Allah, Sang Firman menjadi manusia. Dia dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Sebenarnya kita berharap ya, dia bisa menikmati tempat yang lebih layak daripada itu. Tapi faktanya, kenyataannya tetap dia harus menjalani itu. Hari ini kalau kita refleksikan seluruh perjalanan Yesus ini sejak kelahirannya di kota Bethlehem sampai ke atas bukit Golgota, itu diwarnai dengan segala pergumulan. Ada kesulitan di sana, ada kesukaran di sana, ada duka di sana, ada penderitaan di sana, bahkan ada kematian di sana. Itu yang dirasakan dan itu yang dikerjakan oleh
pribadi yang agung itu, yang adalah Allah dan sekaligus juga adalah manusia. Kealahannya itu tidak dipertahankannya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 itu. Tapi dia rela mengosongkan dirinya. Kenosis. Pengosongan diri itu bukan berarti bahwa kealahannya itu hampa, tidak ada lagi dalam dirinya. Bukan. Sebenarnya pengertian kenosis itu artinya membatasi diri. Membatasi diri. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan. Tapi dia rela membatasi dirinya untuk menjadi bayi yang tidak berdaya. Bahkan harus mati di atas kayu salib. Itu hebat ya. Dia Allah yang mulia, rela membatasi diri, turun ke dalam dunia yang berdosa. Dia di dalam surga itu, di dalam kemuliaan yang besar, dia rela melepaskan itu semua. Membatasi diri, menjadi daging. Dia adalah Sang Logos, Sang Firman. Menjadi daging. Itu lompatan yang sangat besar. Lompatan yang sangat luar biasa itu. Jadi kalau saya misalnya menjadi orang lain, itu levelnya sama ya, sama-sama ciptaan. Ini luar biasa lompatannya. Pencipta menjadi seperti ciptaan itu. Allah menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan inkarnasi itu ya, inkarnasi, inkarne di dalam daging. Spektakuler. Besar. Agung. Semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu. Demi apa? Demi kita. Demi menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi dia harus menjadi manusia. Karena dia harus mewakili manusia dalam menanggung akan hukuman itu. Dan dia juga adalah dari Allah. Karena dialah yang menyatakan cinta itu. Jadi dalam kejadian salib, ya, kematiannya di atas kayu salib itu ada terjadi dua hal besar di sana. Ada cinta atau kasih dan ada juga keadilan di sana. Cinta yaitu Allah mau mengasihi, merelakan dirinya. Keadilan adalah bahwa dosa harus dihukum. Jadi kasih dan keadilan itu bertemu di atas salib. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia Allah, sungguh-sungguh Allah. Dan dia juga adalah manusia, sungguh-sungguh manusia. Hanya saja dia tidak berdosa ya. Dia bukan seperti kita. Kemanusiaannya kita ini sudah tercemar karena dosa. Makanya kita ini disebut manusia berdosa. Tapi Yesus itu adalah manusia sejati. Dialah manusia yang sesungguhnya. Manusia sejati tanpa dosa. Dan dia harus mengambil jalan untuk menengahi Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa itu. Dengan cara merelakan dirinya. Memberi dirinya untuk kita. Untuk saya, untuk saudara. Supaya kita bisa keluar dari cengkeraman penghukuman karena dosa. Karena faktanya kita berdosa. Faktanya kita banyak berbuat kesalahan. Apakah itu melalui mulut kita? Apakah itu melalui perbuatan kita?
Apakah itu melalui pikiran dan perasaan kita? Seringkali tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita sebenarnya harus dihukum karena itu. Dihukum karena dosa. Tidak ada orang yang menyelamatkan diri, yang mampu menyelamatkan dirinya, tidak ada. Dengan kebaikan-kebaikan apapun, tidak akan pernah mampu. Karena standar yang diminta oleh Allah itu harus sempurna dan kudus. Sekali lagi, harus sempurna dan kudus. Pertanyaannya, siapa yang bisa mencapai standar itu, sempurna dan kudus? Tidak ada. Pendeta sekalipun, bahkan para pimpinan gereja sekalipun, Eporus atau paus atau siapapun, tetap tidak akan pernah mencapai level dan standar yang dikehendaki oleh Allah, yang kudus dan sempurna itu. Makanya Paulus berani mengatakan dalam Efesus pasal 2 itu kan, bahwa hanya karena anugerah Tuhan seseorang bisa diselamatkan. Belas kasih Tuhan seseorang bisa diselamatkan, bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan manusia, tapi murni karena anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan. Yesaya juga mengatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tidak mampu. Sungguh-sungguh tidak mampu. Kalau bukan karena belas kasih daripada Tuhan, maka kita akan terhukum, masuk neraka, dan mengalami penghukuman yang kekal. Dihukum secara kekal itu kondisi yang sangat mengerikan. Tidak ada batasan waktu. Dan itulah yang akan terjadi di masa depan. Eskatos. Masa-masa yang akan datang. Kita akan menuju ke sana. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan binasa. Binasa, saudara. Mengerikan. Yesus berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebuah pernyataan yang final. Di sana tidak ada lagi tawar-menawar. Engkau terima Dia, maka engkau akan mengalami kemurahan Tuhan. Engkau menolak Dia, engkau sudah pasti terhukum. Jadi kembali kepada kita. Momen Natal ini biarlah menjadi momen di mana kita merefleksikan hidup di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena belas kasih-Nya, kita tidak akan pernah bisa hidup. Apalagi dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.